Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 28 Januari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kepala ilahi bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menerima kuasa dari sumber yang sama, yaitu Yesus, kepala ilahi kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Santi Pratama. Kepada Ibu Santi, kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 28 Januari 2024. Kepala ilahi. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 20. Pekerjaan saat ini adalah untuk menarik pikiran umat Kristiani sebagai pekerjaan paling penting yang dapat dilakukan. Ini adalah pertanyaan tentang mengolah kebun anggur Allah. Dan kebun anggur ini setiap orang mempunyai bagian dan tempat yang telah Allah tetapkan untuknya. Dan keberhasilan masing-masing orang bergantung pada hubungan pribadi dengan kepala ilahi yang esa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan hubungan yang lembut dengan gerejanya di bumi akan terungkap melalui pertumbuhan pekerjaannya dan penginjilan orang-orang di banyak tempat. Prinsip-prinsip surgawi mengenai kebenaran dan kesalehan harus terlihat lebih jelas lagi dalam transaksi bisnis dibandingkan yang terlihat di gereja-gereja sejak pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Tidak ada sisa pengaruh monopoli duniawi yang mementingkan diri, yang memberi kesan sekecil apapun pada orang-orang yang sedang berjaga dan bekerja serta berdoa bagi kedatangan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus yang kedua kali di awan-awan surga dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Sebagai umat, kita belum siap menyambut kedatangan Tuhan. Jika kita menutup jendela jiwa yang mengarah ke bumi dan membukanya ke arah surga, maka setiap lembaga yang didirikan akan menjadi cahaya terang dan bersinar di dunia.
Setiap anggota gereja, jika dia menghayati kebenaran yang agung, luhur, dan memuliakan pada masa ini, akan menjadi cahaya yang terang benderang. Umat Allah tidak dapat menyenangkan Tuhan kecuali mereka dilengkapi dengan daya guna Roh Kudus. Begitu murni dan benar hubungan mereka satu sama lain, sehingga melalui kata-kata mereka, kasih sayang mereka, sifat-sifat mereka akan menunjukkan bahwa mereka satu dengan Kristus. Mereka harus menjadi tanda dan keajaiban di dunia kita, melaksanakan dengan cerdik setiap lini pekerjaan, dan bagian-bagian pekerjaan yang berbeda harus saling berhubungan secara harmonis, sehingga semuanya akan bergerak seperti mesin yang diatur dengan baik. Pada saat itulah sukacita keselamatan Kristus akan dipahami. Maka tidak akan ada lagi gambaran yang dibuat oleh mereka yang telah diberi terang kebenaran untuk disampaikan, namun belum mengungkapkan asas-asas kebenaran dalam pergaulan mereka satu sama lain, yang belum melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara yang sesuai dalam memuliakan Dia. Selected Message 1 halaman 113 dan 114. Selamat pagi. Terima kasih atas penata layanan Ibu Santi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 44 tahun 1905 paragraf 13 yang berbunyi, orang-orang Kristen harus bekerja di bawah satu kepala ilahi. Yesus Kristus adalah pemimpin kita. Setiap orang yang menyandang meterai Allah akan berbuat seperti yang dilakukan pemimpinnya. Yesuslah kepala kita, Yesuslah pemimpin kita, dan mereka yang menerima meterai Allah akan mengerjakan pekerjaan Yesus. Dan bila Yesus adalah kepala kita, maka manuskrip 97 tahun 1901 paragraf 21 menyatakan, masing-masing bersatu dengan yang lain dalam melaksanakan kehendak Sang Guru, sebagaimana bekerja di bawah kepala ilahi. Semua orang harus berbaur bersama dalam harmoni yang sempurna, menerima kuasa mereka, kegembiraan mereka, pengaruh mereka dari sumber yang sama. Barang siapa yang bekerja di bawah kendali Yesus, Sang Kepala Ilahi, akan menerima kuasa dari Yesus. Kebenaran-kebenaran ini menolong kita untuk mengerti apa yang Paulus sampaikan dalam 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jika kita adalah anggota tubuh Kristus, lalu siapakah kepala kita? Sudah tentu Kristus. Tidak mungkin tubuhnya adalah tubuh Kristus, tetapi kepalanya adalah oknum yang lain. Tubuh Yesus, kepalanya pasti Yesus. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Efesus 4 ayat 15 berbunyi, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Yesuslah Sang Kepala, yaitu Kepala Ilahi. Mengapa kebenaran ini perlu kita pahami? Karena masih dalam Efesus pasal 4, kita mundur ke ayat 11-13 yang berkata, dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi, Yesuslah yang memberikan kemampuan dan memperlengkapi setiap anggota tubuh, entah rasul, nabi, pemberita Injil, para gembala, dan para pengajar untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Yesus yang adalah jemaatnya, agar mencapai kepenuhan Kristus. Sebagaimana Roh Nubuat katakan tadi,
semua anggota tubuh Yesus bersatu dan menerima kuasa dari sumber yang sama, yaitu dari Yesus, Sang Kepala Ilahi. Ini penting kita pahami karena banyak orang yang salah mengerti tentang 1 Korintus 12, tentang karunia roh. Kita baca ayat 4 sampai ayat 7 yang berkata, "Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama." Dalam buku Efesus, Paulus berkata bahwa yang memberikan dan memperlengkapi tubuhnya agar dapat bekerja dalam pelayanan adalah Yesus Kristus, Sang Kepala. Namun dalam 1 Korintus 12, Paulus berkata bahwa rohlah yang memberikan karunia untuk pekerjaan pelayanan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Apakah ada dua yang memberikan? Tentu tidak. Sebab dikatakan tadi di awal, hanya ada satu kepala ilahi, yaitu pemimpin kita, Yesus Kristus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata, kepala ilahi yang esa. Dan tidak mungkin kepala tubuh adalah Yesus, tetapi yang memberikan karunia untuk bekerja dalam pelayanan adalah oknum lain yang bukan Yesus. Jika demikian, untuk apa ada kepala? Karenanya hati-hati terhadap ajaran yang menyatakan bahwa roh itu bukan Yesus. Perhatikan ayat 4 dan 5, Paulus berkata, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Untuk apa karunia-karunia roh tersebut? Untuk pelayanan tentunya. Karenanya dalam ayat 5 Paulus menyatakan, karena ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan bahkan dalam ayat 6 Paulus katakan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu. Nah, siapakah satu Tuhan dan satu Allah yang Paulus maksudkan? Masih dalam surat 1 Korintus, Paulus berkata dalam 1 Korintus 8 ayat 6 yang berbunyi, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Satu Allah yang Paulus maksudkan adalah Bapa, dan satu Tuhan yang Paulus nyatakan adalah Yesus Kristus. Karenanya, roh yang dimaksudkan Paulus adalah rohnya Yesus. Sebab anggota tubuh Yesus menerima kuasa dari sumber yang sama, yaitu Yesus Sang Kepala Ilahi. Dan bila mana menerima Kristus dalam hidup kita, maka itu sama dengan menerima Bapa dalam hidup kita. Sebab Bapa terlebih dahulu sudah ada di dalam Kristus. Sebab Kristus berkata, engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. 1 Yohanes 17 ayat 21. Dan roh itu adalah kuasa. Kisah 1 ayat 8. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names halaman 35 paragraf 4. Umat Allah tidak dapat menyenangkan Tuhan kecuali mereka dilengkapi dengan daya guna Roh Kudus. Begitu murni dan benar hubungan mereka satu sama lain, sehingga melalui kata-kata mereka, kasih sayang mereka, sifat-sifat mereka, mereka akan menunjukkan bahwa mereka satu dengan Kristus. Mereka harus menjadi tanda dan keajaiban di dunia kita, melaksanakan dengan cerdik setiap lini pekerjaan. Dan bagian-bagian pekerjaan yang berbeda harus saling berhubungan secara harmonis, sehingga semuanya akan bergerak seperti mesin yang diatur dengan baik. Pada saat itulah sukacita keselamatan Kristus akan dipahami. Sebuah mesin punya bagian yang berbeda-beda, tetapi bekerja secara harmonis untuk mengerjakan satu tujuan yang sama. Demikianlah kita bila kita bersatu dengan Yesus, Sang Kepala Ilahi, dan menerima kuasa Roh-Nya.
Meskipun kita berbeda fungsi tubuh, tetapi kita akan bersatu dalam tujuan yang sama, yaitu demi keselamatan jiwa-jiwa. Kiranya pekabaran kebenaran ini menjadi pertobatan bagi banyak umat, bahwa Kepala ilahi kita adalah Yesus, dan kita menerima karunia untuk melayani dari Yesus juga, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang memperbaharui pemahaman kami. Banyak umat yang salah mengerti tentang 1 Korintus pasal 12 mengenai karunia-karunia roh. Banyak umat diajarkan bahwa roh itu adalah oknum lain yang bukan Yesus. Padahal yang Paulus maksudkan adalah Kristus. Sebab dialah kepala ilahi kami. Kami adalah anggota tubuhnya dan Yesuslah kepala. Dan bila Yesus adalah kepala kami, maka kuasa kami terima daripada Kristus. Kuasa yang adalah roh itu kami terima dari sumber yang sama, yaitu kepala ilahi kami. Sehingga Kristuslah yang memampukan kami untuk melayani jemaat-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab dengan menerima Kristus dalam hidup kami menerima Engkau ya Bapa, dan Engkaulah yang mengerjakan perbuatan-perbuatan ajaib dalam hidup ini. Dan melalui Kristus kami menerima karunia roh, dan itulah yang memampukan kami untuk melayani, untuk pembangunan jemaat-Mu menuju kepada kepenuhan dalam Kristus. Dan bila mana Kristus datang kedua kali, kami semua boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.